Kiai Haji Mahum Ahmad adalah kiai yang sangat disegani banyak kalangan. Kiai dengan nama kecil Muhammadun ini merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kiai alim yang populer dengan nama panggilan Mbah Maksum ini lahir pada 1868 dari pasangan Haji Ahmad dan Kosimah. Sulung dari dua saudarinya, Nyai Zainab dan Nyai Malicah ini memiliki silsilah dan hubungan darah dengan Sultan Minangkabau, bersambung hingga ke Rasulullah. Mbah Maksum merupakan santri pengembara. Sudah belasan pesantren didatanginya untuk menimba ilmu, dari Jepara hingga ke Makkah Al-Mukarromah. Oleh kedua orang tuanya, pertama-tama diserahkan kepada Kiai Nawawi, Jepara, untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian pengembaraan ilmunya sampai di Kiai Abdullah, Kiai Abdul Salam, dan Kiai Sirod. Ketiganya merupakan Kiai Hos dari Kajen, Pati, Jawa Tengah. Setelah beberapa tahun berselang, Kiai Maksum muda sampai di Kudus. Di sana ia belajar kepada Kiai M. Asum dan Kiai Syarafuddin. Lalu kemudian di Sarang Rembang bersama Kiai Umar Harun, Solo bersama Kiai Idris, Termas dengan Kiai Dimyati, Semarang kepada Kiai Ridwan, Jombang kepada Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Bangkalan kepada Kiai Holil, lalu yang terakhir di Makkah, langsung kepada Kiai Mahfudz et-Turmusi. Saat nyantri di Bangkalan, bukannya menimba ilmu, Mbah M. Asum malah diperintah oleh Mbah Holil untuk mengajar kitab Alfiyah selama 40 hari. Uniknya, pengajian dilakukan oleh Mbah M. Asum di sebuah kamar tanpa lampu, sedangkan santri-santrinya berada di luar. Kiai Maksum muda hanya 3 bulan nyantri di Bangkalan, meski begitu keilmuan dan kealimannya telah diakui oleh sang guru. Ketika hendak pulang, sebuah kejadian menarik dialami oleh Kiai Maksum muda. Mbah Holil tiba-tiba memanggilnya, dan tanpa sebab apapun, Kiai Maksum didoakan dengan doa sapu jagat. Lalu setelahnya, saat Kiai Maksum melangkah pergi beberapa meter, beliau dipanggil lagi oleh Mbah Holil dan didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Mbah M. Asum adalah kiai yang memiliki julukan, Ayam Jago, yang diperoleh langsung dari sang guru, Mbah Holil Bangkalan. Waktu itu, sehari sebelum kedatangan Mbah M. Asum ke Bangkalan, Mbah Holil ngutus para santri untuk membuat kurungan ayam. Ini berbeda dengan kurungan ayam betina yang biasanya dibuat sederhana dan lebih kecil. Tolong buatkan aku kurungan ayam jago, sebab besok akan ada jagoan dari tanah Jawa yang datang ke sini, ucap Mbah Holil Bangkalan kepada santrinya. Kemudian esoknya, datanglah seorang pemuda bernama Muhammadun dari tanah Jawa. Muhammadun adalah nama Mbah Maksum Lasem di kala muda. Pemuda itu pun diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago tersebut. Dengan penuh pasrah dan ketundukan terhadap gurunya, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago tadi. Mbah Holil kemudian berkata kepada segenap santri beliau, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa, yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Ini merupakan kisah nyata. Kisah tersebut dinukil dari buku manakib Mbah Maksum Lasem. Sebagaimana gurunya, Syekhona Holil Bangkalan yang merupakan wali Allah, Mbah Maksum yang sudah tampak keistimewaannya sejak belia, juga merupakan waliullah. Lazimnya wali, Mbah Maksum juga dianugerahi karomah. Mbah M. Ashoem diperkirakan lahir pada tahun 1868. Beliau adalah anak bungsu pasangan Ahmad dan Kosimah. Oleh orang tuanya ia kemudian diserahkan kepada Kiai Nawawi, Jepara, untuk mempelajari ilmu agama, karena sejak kecil dia telah ditinggal wafat oleh ibunya. Dari Kiai Nawawi dia mendapat pelajaran dasar ilmu alat, Nahwu, yang diambil dari kitab Jurumiyah dan Imriti. Pada saat berada di Semarang, Mbah Maksum tertidur dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ketika di Bojonegoro, dia tidak hanya bermimpi, melainkan antara tertidur dan terjaga, dia bertemu dengan Nabi, yang memberikan ungkapan Lahaya Ilya fi Nasyir al-Ilmi, artinya, tidak ada kebaikan yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Begitu pula ketika berada di rumahnya sendiri, dia bermimpi kembali. Dalam mimpinya, ia bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW, yang berpesan, "Mengajarlah, segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah." Di kemudian hari, Mbah Maksum menjadi ulama besar yang dikenal memiliki banyak karomah. Suatu hari, datang 9 orang tamu ke Lasem. Mereka ingin berjumpa dengan Mbah Maksum. Namun, karena tuan rumah sedang tidur, Ahmad, seorang santrinya, menawarkan apa perlu Mbah Maksum dibangunkan.
Ternyata mereka menolak, lalu mereka semua, yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu, berdiri sambil membaca shalawat, kemudian berpamitan. "Apa perlu Mbah Maksum dibangunkan?" tanya Ahmad sekali lagi. "Tidak usah," ujar mereka serempak lalu pergi. Rupanya saat itu Mbah Maksum terjaga dan bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Mbah Maksum lekas meminta kepada Ahmad agar mengejar tamu-tamunya. Tapi apa daya, mereka sudah menghilang, padahal mereka diperkirakan baru sekitar 50 meter dari rumah Mbah Maksum. Ketika Ahmad akan melaporkan hal tersebut, Mbah Maksum, yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran, mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah Wali Songo dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, wallahualam. Dukung channel Peci